Saudara-saudara, kita akan memulai pemahaman Alkitab kita, dan saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyediakan diri untuk mendengar dan juga merenungkan, juga mempertajam diri kami melalui pembahasan firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami di balik setiap kelemahan kami untuk membaca, menerka, dan juga memahami firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti, untuk melakukan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ibu bapak, saudara-saudara, saya ajak kita untuk melandasi tema kita El Shaddai. Kita membaca bagian dari firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 kita baca sampai ayat 14. Ayat 1 sampai 14. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama dari rumah masing-masing. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, agar perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dengan dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu kali saya mengingat ya, kalau membaca kitab ini saya mengingat ada pengalaman bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Ada satu lagu sekolah minggu yang selalu dinyanyikan, pasti Bapak Ibu juga tahu nih lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar gitu ya. Lalu ketika
lagu itu sering dinyanyikan di hari Minggu oleh anak-anak sekolah minggu di satu gereja yang kecil. Tiba-tiba anak-anak yang ini anak pintar, saudara-saudara, karena kritis bisa bertanya. Pada satu ketika firman Tuhannya sudah selesai disampaikan, lalu si anak ini tanya, "Kak, Tuhan itu seberapa tinggi sih? Tingginya itu berapa meter, Kak?" Gitu ya. Dia sudah tahu hitungan meter. Nah, saudara-saudara, dari pertanyaan ini kita guru-guru sekolah minggu, ya juga orang tuanya yang mendengar itu, saudara-saudara, mungkin menjadi bahan tertawaan. Tetapi saudara-saudara, kalau perhatikan, Tuhan itu seberapa tinggi sih? Ini bagi gambaran seorang anak, saudara-saudara, yang mengerti bahwa kalau Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, maka itu yang dipandangan anak-anak. Dalam imajinasi seorang anak-anak, bahkan bukan imajinasi, tapi real dalam pemahaman seorang anak kecil, Allah itu bentuknya besar seperti raksasa begitu ya. Kalau pernah setiap minggu nonton film fiksi, animasi, bahkan yang fiksi itu Ultraman misalnya ya, kalau Gundam itu besar-besar, tinggi-tinggi melebihi gedung-gedung. Nah, Allah itu tingginya segitu-gitu biasanya, seperti raksasa dan besar begitu ya. Nah, ini gambarannya membentuk seseorang sedari kecil melihat Tuhan itu siapa dan seperti apa. Nah, mungkin kita juga bisa bertanya, saudara-saudara, dari pengalaman kita beriman kepada Tuhan, pandangan seperti apa yang masih lekat di dalam pandangan kita, dalam ingatan kita, di dalam bahkan kita tidak selalu mampu melihat Tuhan yang bentuknya seperti ini gambar-gambar begitu ya. Tapi apa yang kita lihat dan lekat kepada kepala kita, pemikiran kita tentang siapa Tuhan, seperti apa bentuknya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat tema kita pada hari ini El Shaddai, saudara-saudara pasti sudah tahu mungkin dari nyanyian, dari lagu-lagu begitu ya. Allah itu maha kuasa ya, digambarkan El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa. Kalau tadi anak sekolah minggu mengenal Allah itu besar ya, kira-kira gambaran saudara atau saya ketika melihat pemahaman El Shaddai, Allah yang maha kuasa, itu seperti apa, saudara-saudara? Apakah kuasa Allah ditunjukkan dengan kemahakuasaannya, kekuatannya, atau kebisaannya, kemampuan Tuhan untuk mengubah segala sesuatu di dunia ini? Atau Tuhan yang bisa membasmi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya? Atau gambaran Tuhan yang bisa menjungkir balikan alam semesta ini, mengubah segala sesuatu seperti mujizat, magic dan sebagainya, seperti keajaiban, mengubah di dalam waktu hitungan detik? Apakah itu yang kita lihat di dalam pemahaman Allah yang maha kuasa, El Shaddai itu? Nah, saudara-saudara, kadang El Shaddai memang lebih sering diartikan maha kuasa, itu biasanya diartikan secara Allah itu perkasa. Nah, ini dilihat melalui ayat 1, saudara-saudara. Dalam kisah Abram, muncullah istilah atau nama ini. Muncullah nama sebutan El Shaddai. Ketika Allah sendiri ya dalam percakapan itu memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai dengan sebutan akulah Allah yang maha kuasa, dia satu. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara-saudara, ini Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Allah yang maha kuasa. Nah, problemnya adalah ketika bagaimana Abram atau umatnya pada saat itu melihat kemahakuasaan Tuhan itu seperti apa. Apakah Allah perkasa itu, Allah maha kuasa itu berarti perkasa gitu ya, memerintah dengan tangan besi, kuat, kekar begitu ya. Nah, ini yang mau kita lihat bersama. Kebanyakan orang-orang melihat atau merujuk kata maha kuasa ini digambarkan seperti yang ada bagi orang-orang
yang menerjemahkan Alkitab dengan latar belakang yang mengutamakan kelaki-lakian atau maskulinitas yang sebagai di tingkat lebih tinggi daripada feminitas. Nah, tahu ya saudara-saudara, maksudnya maskulinitas adalah biasanya dimiliki oleh para laki begitu ya. Yang kuat, gagah, itu pandangan-pandangan yang biasa dilihat kepada atau disematkan kepada para lelaki. Misalnya, laki-laki tidak boleh nangis, harus gagah, kuat gitu ya. Punya otot misalnya gitu ya, garang misalnya. Disegani karena wajahnya itu galak gitu misalnya. Nah, itu maskulinitas. Nah, biasanya setiap orang yang dalam budaya-budaya tertentu yang mengutamakan maskulinitas itu mewarnai arti kata maha kuasa ini. Shaddai yang diartikan maha kuasa ini diartikan seperti perkasa, kuat, tidak anti nangis, anti galau begitu ya saudara-saudara ya. Nah, sama seperti yang diartikan juga dalam Alkitab, banyak yang mengatakan bahwa atau penafsir lebih merujuk kepada Shaddai. Shaddai ini seperti kata sadu. Sadu itu di dalam bahasa Ibrani juga bisa diartikan gunung gitu ya. Kalau gunung itu tidak ada yang kecil ya saudara saya, namanya gunung gitu ya, pasti besar-besar. Saya cukup senang naik gunung, tapi tidak terlalu sering kesampaian gitu ya. Tapi saya tahu dan kita semua tahu gunung gak ada yang kecil gitu saudara-saudara. Kalau kecil namanya bukit. Gunung yang besar perkasa ini kalau diartikan sebagai tempat yang sakral, tempat yang dimana di situ dekat dengan langit-langit, maka ada tradisi-tradisi yang keimanan, kepercayaan yang percaya bahwa kalau kita berdoa atau menjumpai Allah di gunung, itu rasanya semakin ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan bertahta di tempat yang maha tinggi, begitu ya, dengan sakralnya, begitu. Lalu dengan, kalau melihat gunung itu luar biasa gagah, begitu ya, karena besar, gitu ya. Nah, itu melambangkan sebuah kekuasaan dari Tuhan. Ini ada yang juga mengamati bahwa ini gunung ini adalah suatu gambaran penting bagi bangsa Israel yang juga membaca teks ini, saudara-saudara. Bangsa Israel selalu membaca ini sebagai narasi yang sangat kuat bagi dirinya, karena Allah yang memberikan perjanjian kepada Abram. Ya, nanti kita tahu namanya akan diganti sebagai Abraham. Saudara-saudara, maka arti kata gunung ini mengingatkan tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kehebatan Allah, karena gunung besar, gagah begitu ya, lalu diartikan sedemikian rupa. Gunung yang juga merupakan tanda di mana Allah mengingatkan bangsa Israel, bangsa yang terjanji di dalam Alkitab, itu mengingatkan tentang Tuhan yang memberikan perjanjian tapi juga memberikan titahnya di gunung. Artinya Tuhan yang memperhatikan umat, Tuhan yang menunjukkan kuasanya kepada umatnya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini arti yang pertama. Tetapi saudara-saudara juga ada arti yang dilewatkan ternyata di dalam pembacaan-pembacaan teks ini, saudara-saudara. Ketika membaca teks ini ada arti yang dilewatkan, karena hidup kekristenan itu dan juga teks ini berangkat dari daerah timur yang sebenarnya mengartikannya tidak selalu maskulin itu yang di atas, tetapi juga ada unsur feminimnya. Dan sebenarnya kata Shaddai, Shel dan Shaddai gitu ya, ini berasal dari kata siapa yang memberi kehidupan. Nah, Shaddai itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya kata harafiahnya adalah mohon maaf, ini sumber dari air susu ibu, ASI begitu ya. Kalau kita memahami seorang anak bisa bertahan hidup dengan sehat, itu berkat air susu ibu yang menjadi tanda pemeliharaan tapi juga memberikan penghidupan bagi anaknya. Maka saudara-saudara, bagi artinya bukan arti maha kuasa, El Shaddai itu tidak hanya diartikan secara keperkasaan dan kekuatan penuh begitu ya saudara-saudara, tetapi lebih kepada pemeliharaan. Jadi Shaddai itu diartikan sebagai
siapa, ya ini merujuk kepada L-nya berarti Allah, Allah yang mencukupi, Allah yang menopang kehidupan, Allah yang memberi kehidupan, seperti seorang ibu kepada anaknya yang bayi itu, yang membutuhkan asupan gizi dari air susu ibu. Saudara-saudara, maka ini adalah bahasa pemeliharaan, Allah yang mencukupi. Atau kita bisa bahasakan El Shaddai itu berarti Allah yang, kalau tadi Maha Kuasa, kita bisa artikan juga Allah yang Maha Cukup. Allah yang Maha Cukup, Allah yang Maha mencukupi kebutuhan seseorang, bahkan sedari dia hidup. Kalau seorang ibu mencukupi seorang anak sedari dia lahir, air susu ibu itu sangat penting bagi kesehatan anak gitu ya, bahkan air susu yang pertama itu. Maka Allah pun sedari manusia lahir, manusia dijadikan dalam hidup, Allah pun sudah menyediakan kecukupan itu, sudah menyediakan pemeliharaan itu. Nah, ini kata yang kuat di dalam El Shaddai, bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga pemeliharaan. Nah, ada yang lalu mengkritisi gitu ya, kok Allah digambarkan seperti feminim gitu ya, seperti seorang perempuan misalnya. Saudara-saudara, tentu Allah tidak bergender ya. Tetapi di dalam gambaran yang maskulin itu pun, gambaran perkasa, terkadang di dalam Alkitab pun juga diwarnai gambaran-gambaran yang feminim, saudara-saudara. Seperti ketika Allah berempati, menangis bersama dengan manusia, menangis melihat umatnya yang tidak berkenan kepada misalnya, atau umatku yang sedang menderita. Nah, Allah juga ikut menangis. Itu adalah bahasa-bahasa feminim, saudara-saudara. Bahkan kata kasih itu saja, itu adalah bahasa feminis. Bahasa feminim, saudara-saudara. Maka ketika seseorang misalnya mengartikan cowok gentleman misalnya, cowok gentleman itu sebenarnya bukan cowok yang kuat sebenarnya, maksudnya bukan cowok yang dengan besi gitu ya, dengan tangan besi, dengan otot menunjukkan kegagahannya, bukan hanya soal itu, tapi gentle itu artinya lembut. Nah, ini ada banyak juga di Alkitab yang menamai nama-nama laki-laki, seseorang laki-laki juga dengan Shaddai gitu ya. Artinya adalah di dalam arti nama itu disematkan pengingat bahwa Allah itu juga memeliharanya, bahwa ada pemeliharaan juga dirasakan oleh seseorang tersebut. Misalnya, saudara-saudara, saya tunjukkan nih nama-nama di dalam Alkitab. Misalnya, Surishadai itu salah satu anak dari suku Simeon di Bilangan 1 ayat 6 ini, saudara-saudara, kalau boleh cek, itu ada kata Shaddai di situ. Kalau ada nama bidnya itu berarti dia adalah laki-laki sebenarnya. Nah, laki-laki tapi dinamai juga Shaddai gitu ya, juga itu juga berarti bahwa mau dimaknai bahwa dia memegang teguh, memaknai Allah yang juga memelihara dan mencukupi kehidupannya, bahkan dalam keluarganya sendiri. Maka saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan kelembutan kasih-Nya, yaitu dengan peranan yang Tuhan juga berikan pada manusia, yaitu pemeliharaan. Kecukupan itu sangat-sangat feminim. Tetapi juga Allah juga menunjukkan dirinya yang menguasai kehidupan manusia. Allah pun juga memelihara kehidupan manusia. Tapi saudara-saudara, kalau Allah disebut Maha Kuasa, Maha Cukup, dalam arti Maha Cukup, Maha mencukupi kehidupan manusia, lalu apa artinya bagi narasi yang kita baca tadi? Apa artinya bagi kehidupan manusia yang dimaknai sungguh di dalam Alkitab yang tadi kita baca? Bagian Alkitab yang tadi kita baca. Tentu artinya akan ada hubungannya dengan kisah Abram ini, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar Allah mau menunjukkan nih loh, yang paling kuasa siapa? Manusia, Abram, atau raja-raja, atau saya nih misalnya, atau Tuhan nih misalnya. Bukan hanya semata-mata menunjukkan itu, tetapi ada kaitannya dengan apa yang Tuhan sedang lakukan dengan Abram. Nah, apa itu saudara-saudara? Mari kita lihat kembali pada ayat 4. Kita langsung melihat kepada ayat 4. Dari pihakku,
dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Saudara-saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan memperkenalkan langsung ada perjanjian antara Allah yang memperkenalkan diri sebagai El Shaddai dengan Abram. Kita tahu bersama sudah diulang beberapa kali dan bahkan kita hafal dengan kisah Abram. Abram yang menjadi bapa segala bangsa. Abram dipilih Tuhan untuk sebagai role model atau awalan seseorang yang memegang teguh janji Tuhan. Maka yang menjadi tema besar ini adalah perjanjian yang diadakan oleh Allah kepada Abram. Punya gawe nih Tuhan nih dengan Abram, ya. Punya acara dengan manusia melalui melalui tindakannya dengan Abram, yaitu mengadakan perjanjian. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat perjanjian itu tidak pernah tunggal ya. Misalnya saudara dipaksa untuk menandatangani suatu kontrak yang itu tidak di luar dari perkenanan saudara, itu berarti perjanjiannya sebenarnya bukan perjanjian dua belah pihak karena tidak sama-sama setuju. Saudara dipaksa untuk melakukan itu. Tetapi saudara-saudara, ada perjanjian dua pihak sebenarnya yang ada di sini antara Allah dengan Abram. Allah memberikan perjanjiannya kepada Abram. Abram yang meminta kepada Allah begitu ya dalam permintaan doanya, tetapi keduanya saling menanggapi, merespon perjanjian itu dengan sukacita. Nah, ini adalah sebuah perjanjian dua pihak. Kita lihat di ayat 4 tadi dikatakan dari pihakku. Nah, itu Allah yang pertama kali bicara dengan Abram. Dari pihakku. Abraham diminta untuk apa, saudara-saudara? Untuk memegang teguh bahwa Allah memberikan akan menjanjikan Abram menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Maka ditandai dengan apa? Di ayat 5, namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Ada pergantian nama di sini, saudara-saudara, dalam perjanjian ini. Saudara-saudara pernah dengar pepatah ya yang sering, apalah arti sebuah nama. Nah, di dalam narasi-narasi Alkitab seperti ini, saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang selalu digaungkan ini, nama tentu punya arti begitu ya. El Shaddai, bahkan Allah menyebut dirinya penuh arti khusus begitu. Abram yang diganti namanya oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham itu juga punya arti khusus, saudara-saudara. Nama Abram ini artinya tadinya, saudara-saudara, bapak yang punya kedudukan tinggi, status yang tinggi. Abram itu artinya bapa yang teratas, yang tertinggi, yang dihormati oleh keturunan-keturunannya. Tetapi ketika Allah mengganti itu, maka artinya dipersempit atau diperdalam, saudara-saudara. Diperdalam menjadi Abram, bapa segala bangsa. Ini sejalan dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Abram, bahwa engkau akan menjadi bapa bangsa besar. Tentu ini dalam kerangka perjanjian Allah ini, dalam kerangka Allah menyatakan keselamatannya melalui bangsa yang diturunkan dalam keturunan-keturunan Abraham itu. Nah, saudara-saudara, kita terus bertanya ya, saudara-saudara, apakah ketika Allah memberikan perjanjian selalu ada perubahan nama gitu ya, saudara-saudara? Nah, ini sebenarnya adalah tanda dimulainya perjanjian ya, yang dirasakan oleh seseorang. Perubahan nama itu atau perubahan sesuatu di dalam diri seseorang itu menjadi sebuah tanda. Tanda kalau ini seorang ini sudah mengadakan perjanjian yang sejalan denganku, lalu dimulai, saudara-saudara. Dimulai, perjanjian itu dimulai ketika nama itu diubah. Itu menjadi tanda dimulainya perjanjian itu. Tetapi juga ini merupakan tanda, nama itu merupakan tanda untuk diingat selalu, saudara. Kalau mengingat kata Abraham, nama Abraham, maka seseorang akan mengingat bukan hanya arti namanya, saudara-saudara, di balik arti namanya, tetapi peristiwa ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada umatnya, yaitu adalah perjanjian keselamatan itu, saudara-saudara.
perjanjian keselamatan yang baik untuk umat manusia seterusnya. Nah, saudara-saudara, ini andai kata kita sering mendapati mungkin nama baptis begitu ya. Seorang kalau mau dibaptis, kalau dalam tradisi-tradisi tertentu, gereja-gereja tertentu, budaya-budaya tertentu gitu ya, kalau baptis pasti ada namanya gitu ya, diganti gitu. Harapannya supaya hidupnya berubah sesuai dengan nama yang diberikan gitu ya. Nama baptisnya biasanya keren-keren, ngambil dari Alkitab. Nah, harapannya seperti tokoh Alkitab itu yang bisa diteladani. Apakah itu jadi masalah? Tentu tidak, saudara-saudara. Itu adalah hal baik, respon dari manusia untuk menanggapi, ini loh, sekarang aku milik Tuhan, sekarang aku hidup mengikut Tuhan, maka ada respon. Nah, yang selalu menjadi pengingat adalah namanya. Kalau ingat namanya, ini kan nggak ada di akta kelahiran misalnya, saudara-saudara. Tapi ingat nama itu dari mana? Oh, mengingat baptisan. Ketika mengingat baptisan berarti mengingat bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh darah Kristus, oleh Kristus sendiri. Hidupnya berubah gitu ya. Nah, ini seperti sebuah perubahan hidup yang menjadi respon manusia terhadap apa yang Tuhan adakan bagi kehidupan manusia, yaitu perjanjian keselamatan itu. Itu kalau respon manusia, saudara-saudara. Tetapi ini diminta oleh Allah supaya manusia mengingat itu, gitu ya. Supaya manusia mengingat itu. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya yang dibuat oleh manusia, terkait dengan nama yang diubah, nama baptis atau hitan misalnya tadi ya, dikerat misalnya. Bukan semacam itu, tapi sebenarnya tanda ini lebih pada perubahan yang dialami manusia, dan itu juga diingat terus sebagai perjanjian Allah dengan dirinya secara pribadi yang kekal, tidak berakhir, dan juga sudah dimulai. Dimulai sejak kapan? Ketika kita mengingat, manusia mengingat di peristiwa masa lampau, Tuhan pernah menyatakan itu di dalam hidup manusia, dan itu berpengaruh bagiku dan aku ingat selalu. Nah, saudara-saudara, yang bagian itu pergantian nama dan peristiwa yang diingat oleh manusia di masa lalu tuh, supaya itu menjadi tanda, supaya terus diingat bahwa dulu Allah pernah memulainya dengan tegas dalam pengalaman hidup manusia, bahwa perjanjiannya itu sudah dimulai dan sifatnya kekal abadi sejak perjanjian itu dinyatakan bagi manusia. Demikian juga kita, kalau kita mau mengimani itu, saudara-saudara, janji Allah dimulai sejak kapan? Sejak kita dengan sadar mengalami, meskipun sebelum kita ada di dunia, Tuhan sudah memberikan perjanjian itu. Tetapi kita dengan sadar melalui peristiwa tertentu, kita diingatkan dengan tanda-tanda itu. Tanda bahwa Tuhan sudah memulai perjanjiannya pada kita dengan tegas, atau masih meneruskan perjanjiannya dan kekal abadi, supaya hidup kita, hidup manusia terus ikut Tuhan. Nah, itu yang hal yang kedua diminta Abraham adalah selain menerima pergantian nama itu, apapun Tuhan, aku mau gitu ya, termasuk pergantian nama itu supaya diingat dan sebagainya. Yang diminta oleh Tuhan adalah memegang janji turun-temurun. Kalau ada tradisi misalnya dikerat tadi ya, misalnya dihitan sebagainya, itu adalah sebuah tanda, tadi kembali lagi tanda supaya janji Tuhan itu diteruskan turun-menurun. Ya, ini yang manusia butuh sign, butuh tanda yang ditradisikan di dalam keluarga, dan itu menjadi tanda pengingat kepada Tuhan yang sudah menjanjikan keselamatan bagi keturunannya. Maka saudara-saudara, bukan hanya Allah yang memberikan peran, tetapi ada andil juga dari pihak Abram yang diubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Yaitu terhadap janji itu, dia menerima janji. Yang pertama, menerima Tuhan berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Ya tadi Allah Maha Kuasa, berkuasa sepenuhnya atas hidupku, mau diganti nama dan sepenuhnya di dalam hidup melakukan itu. Dan juga yang kedua, saudara-saudara, apa? Selain menerima janji, tapi juga menjaga perjanjian itu. Caranya dengan apa, saudara-saudara? Caranya pertama tadi meneruskan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya tradisi-tradisi itu, supaya tanda itu diteruskan dalam keturunan-keturunan, supaya diingat terus. Allah pernah
memberikan perjanjiannya. Tetapi saudara-saudara, hidup sebagai umat yang mengikut Tuhan itu memang tidak selalu mudah gitu ya. Dalam keturunan-keturunan itu tentu banyak yang pasti akan melupa dengan Tuhan meskipun tradisi itu terus dijalankan sebagai pengingat, tanda itu selalu digaungkan sebagai pengingat, tapi ada yang lupa juga dengan Tuhan, ada yang memilih ilah lain misalnya gitu ya. Kita melihat narasi-narasi kepada Baal gitu di tanah Kanaan, bahkan mereka bergumul mau ikut yang mana, saudara-saudara. Nah, maka pengingat itu menjadi kekuatan, saudara-saudara. Nah, ini tantangan untuk mengikut Tuhan terus-menerus. Maka menjaga perjanjian itu penting. Ya, menjaga perjanjian itu adalah dengan mengingat Tuhan yang ada di hadapan. Tuhan yang ada di hadapan ini juga berkaitan dengan nama El Shaddai, Allah yang mencukupi. Saudara-saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 1, kalau kembali lagi ke ayat 1, ketika Tuhan katakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sebelum kata hiduplah di hadapanku, sebenarnya dalam terjemahan Ibrani ada kata yang tidak dirangkum di dalam hiduplah di dalamku, yaitu kata hithaleh. Kata hithaleh ini berarti berjalanlah bersamaku. Nah, selain hidup di hadapanku, ada kata ternyata yang terlewatkan, yaitu berjalanlah bersamaku. Ini penting, saudara-saudara, ternyata ya. Bukan hanya melihat Tuhan saja pada saat-saat tertentu, tetapi memiliki perasaan hiduplah berjalan bersamaku, bersama Tuhan. Menjaga perjanjian Tuhan itu tidak hanya sekedar melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan secara formal. Kalau manusia, kalau Abraham misalnya disuruh untuk memegang imannya, keturunannya, melakukan ritual-ritual keimanan supaya ingat tentang Tuhan, tradisi-tradisi itu digaungkan supaya ingat dengan Tuhan, supaya terus-menerus hari-hari itu dalam peribadatan Abraham dan keturunannya selalu menuju kepada Tuhan supaya ingat Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, menjaga perjanjian itu juga mengingat bahwa Allah berjalan bersama kita, atau kita berjalan bersama dengan Allah. Umatnya berjalan bersama dengan Allah, ikut dengan Allah. Saudara-saudara, kalau saya ingat ini, saya kadang-kadang mengingat anak kecil yang saya jumpai gitu ya. Kalau seorang anak kecil menjumpai seorang dewasa seperti Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, itu seperti apa sih? Nah, kalau bukan kenalannya, bukan saudaranya, baru pertama kali ketemu, itu bukan tidak selalu wah ramai gitu ya, sukacita, senang melihat orang baru, wah langsung dipeluk. Nggak seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan anak-anak? Pertama kali dia mengamati dulu. Ini om ini orang jahat atau orang baik ya? Ini om galak atau om yang akan memakan, menerkam, menculik dan sebagainya. Itu pikiran anak-anak kan takut, saudara-saudara. Yang dilakukan ketika perkenalan dengan menjumpai anak itu, ya saudara-saudara, anak kecil ini dengan ibunya, apa yang dilakukannya dia, saudara-saudara? Dia berlindung di balik tubuh ibunya, dipegang celana ibunya, bahkan tangannya dipegang erat oleh anaknya itu. Tangan ibunya dipegang erat gitu ya. Meskipun saya sudah paling ramah tuh ya menyapa anak-anak ya, saudara-saudara. Tapi giliran lama-kelamaan dengan lembutnya, dengan tenangnya saya memperkenalkan diri, bertanya, masih malu-malu, masih takut-takut. Tapi giliran ketika saya mengeluarkan coklat, wah sudah antusias, tangannya udah ke depan. Tetapi saudara-saudara, tangan kirinya tetap memegang ibunya yang ada di sampingnya. Dia takut, tetapi dia coba raih, tetapi dia tetap memegang teguh tangan ibunya itu. Nah, saudara-saudara, perasaan berjalan bersama Tuhan, berjalan, bahkan terjemahannya berjalan di samping Tuhan, itu kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Barangkali manusia
sangat takut dengan apa yang dilihatnya di depan. Dia sangat takut dengan problem yang ada di depan, pergumulan yang di depan, ketakutan akan masa depan, yang bahkan di depan mata sudah jelas-jelas itu menakutkan. Tetapi ketika seseorang menyadari seperti seorang anak kecil yang menggenggam tangan ibunya di sampingnya itu, setidaknya dia punya benteng teguh bahwa aku tidak akan melewati dulu kepada ketakutan itu sebelum saya melewati tubuh yang melindungi saya. Siapa itu tubuh yang melindungi kita sebagai manusia, saudara-saudara? Yaitu tubuh Allah sendiri. Allah yang berada di samping itu membuat manusia merasa aman. Dalam konteks tadi, kalau kita ingat terus, Allah yang pertama kali memperkenalkan namanya adalah El Shaddai, Allah yang mencukupi, Allah yang maha cukup. Maka ketika manusia, Abram khususnya di dalam konteks ini, saudara-saudara, mengingat dan keturunannya mengingat Allah yang berjalan bersamanya, dia akan juga mengingat bahwa aku, meskipun diperintahkan oleh Tuhan, meskipun dijanjikan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani, saya tidak terlalu takut. Karena Allah pasti akan mencukupi, memberi modal. Allah pasti melindungi, Allah di samping saya kok persis, Allah tidak jauh. Karena kita sedang mengikut Tuhan, karena manusia sedang mengikut Tuhan, rasa aman itu timbul, rasa aman itu muncul. Sepanjang manusia merasa bahwa dia di samping Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, kalau tadi kata yang tidak diterjemahkan di dalam Alkitab terjemahan baru LAI, tapi juga ada kata yang secara literal diterjemahkan, yaitu di hadapanku. Kalau tadi di sampingku, berjalan bersamaku, di sampingku, di samping Allah. Yang berikutnya di hadapanku. Perasaan di samping Tuhan, maka ada rasa aman yang terus-menerus ada sepanjang manusia menjalani perjanjian-perjanjian Allah yang tidak selalu mudah itu untuk dialami. Tapi kini manusia juga perlu, Abram juga perlu untuk mengingat Tuhan, untuk menjaga perjanjian itu, mengingat Tuhan dengan perasaan dan sikap dia dalam posisi berhadapan muka dengan Tuhan. Saya mengingat ya, beberapa minggu lalu kita sudah bahas panim el panim, saudara, seperti berhadapan muka dengan Tuhan, bertatap muka di hadapan Tuhan. Sikapnya kalau berada di hadapan Tuhan adalah apa? Kita ingat Tuhan, kita punya respect dengan Tuhan, punya rasa hormat dengan Tuhan. Maka ketika hidup manusia perasaannya seperti di hadapan Tuhan terus, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apa yang seperti yang Tuhan janjikan kepada hidup manusia, bahwa Tuhan memelihara hidupku, tetapi juga Allah yang disembah oleh manusia itu juga dihormati oleh orang yang punya sikap di hadapan Tuhan. Maka seluruh kelakuannya seperti seakan-akan di depan Tuhan, dijaga terus, gitu ya. Seperti seseorang yang kalau di kelas gitu ya, misalnya nggak ada guru, bagaimana? Jam kosong gitu, mengingat sebelum pandemi. Kalau jam kosong, wah ramenya bukan main gitu ya. Kalau ada dosennya, gurunya masuk, apa yang dilakukan? Hening gitu ya. Wah kalau dosennya, apalagi dosennya killer gitu, saudara. Nah, ada rasa hormat gitu ya, tapi sedikit juga takut gitu ya, maka menjaga sikap tenang gitu ya. Hormat mengikuti. Nah, itu rasa hormat itu yang selalu akan ada, saudara-saudara. Maka perjanjian itu akan diteruskan dengan rasa hormat dan selalu dijaga. Saudara-saudara, dari dua hal ini, saudara-saudara, Abraham menerima janji Tuhan tapi juga memegang teguh. Dia punya kesadaran sedang berjalan dengan Tuhan, tapi juga punya sikap seakan-akan di depan Tuhan. Dan karena perasaan dan sikap itu, saudara-saudara, maka Abraham sebagai umat yang terjanji dan keturunannya semestinya memegang teguh dan mengingat teguh bahwa Tuhan pun mencukupi sepanjang perjalanan ia memelihara perjanjian itu yang tidak mudah untuk dijalani. Saudara,
di dalam perjanjian yang tidak mudah dijalani yang terus dijaga, saya juga mengingat pada satu kisah, saudara-saudara. Dalam percakapan saya di siang hari ketika saya mencoba makan siang gitu ya, mencari makan siang, saya biasanya makannya random, saudara-saudara, dimanapun. Nah, satu angkringan yang atau warung kopi sebutannya ya, yang selalu saya kunjungi adalah ya, yang warung kopi ini ternyata pemiliknya adalah seorang yang selalu ada di situ. Nah, banyakkan orang ternyata mungkin punya pandangan berbeda dengan dia, saudara-saudara. Karena dari tampilannya gitu ya, bertato gitu ya, giginya cukup ompong, kayaknya pernah berantem dan sebagainya kalau pandangan orang. Bertato gitu ya, garang gitu, rambutnya dicat begitu. Nah, stereotip seseorang atau anggapan seseorang pertama mengenal dia adalah ketakutan mungkin ya, juga menjaga jarak. Tetapi ternyata saudara-saudara, dia selalu bercerita kepada pelanggannya yang mampir gitu ya, berbagi cerita. Dalam percakapan yang terbuka itu, saudara-saudara, akhirnya kami mempercakapkan cerita-cerita tentang sebelum berjualan angkringan itu atau berjualan warkop itu di pinggir jalan. Saya suka makan di situ karena ada sayuran juga yang bisa dimakan dengan lezat juga gitu. Nah, dia menjaga itu dan bercerita, sebelum ini, Pak, memang orang-orang memandang saya tidak selalu baik. Karena saya tatoan, karena saya rambutnya seperti ini, gigi saya ompong, dikiranya berantem, hidupnya keras. Tapi memang, Mas, saya ini dari kecil, itu dari remaja, itu 17 tahun saya tidak lulus sekolah karena faktor ekonomi. Dan orang tua saya harus berjuang, maka saya harus berjuang juga untuk menghidupi keluarga saya dan saya. Maka orang ini bercerita dari hidupnya keras, menjadi tukang parkir dan sebagainya untuk memenuhi kehidupan. Dan satu ketika dia diberi kesempatan bekerja dengan gaji yang cukup menjadi asisten seorang yang mengangkat hidupnya, saudara-saudara. Tetapi dalam waktu 11 tahun itu, saudara, dia bercerita tidak selalu baik karena pemiliknya atau pemilik usaha tersebut meninggal dunia, yang mempercayakan dia pekerjaan itu meninggal dunia. Pekerjaannya berhenti, saya nggak bisa bekerja lagi, gaji saya berkurang, akhirnya harus keluar di situ. Apa yang membuat dia terus melanjutkan kehidupan? Dia bercerita, aku ingat keluargaku, aku ingat pulang, maka aku terus berjualan ini, Mas. Awalnya nggak ada gerobak nih, aku jualan aja pokoknya di pinggir jalan. Tapi ternyata saudara-saudara, dia katakan modal saya itu adalah cuma kejujuran. Uang saya nggak banyak, modal saya kejujuran. Nah, itu yang saya pegang teguh, Mas. Karena saya mengimani itu, kejujuran itu nomor 1. Dan dari situ saya bisa bersyukur. Nah, ternyata saudara-saudara, dalam perjalanan itu dia bercerita, tapi ya Mas, saya ngalamin sampai detik ini, meskipun jualannya cuma gini-gini aja, itu gerobak itu dikasih sama orang. Bahan usaha saya, makanan itu juga disuplai oleh seseorang, saya bisa jualan. Bahkan ketika saya terus jalani hidup ini dengan jualan yang sederhana ini, ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang muncul dari relasi-relasi yang ketemu sepanjang saya jualan di pinggir jalan ini. Teman-teman saya ternyata datang, ada orang-orang yang datang nawarin kerjaan. Nah, saudara-saudara, tadi yang dikatakan apa? Modalnya kejujuran, karena saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya demikian. Jujur, yang penting jujur. Kalau kamu takut sama Tuhan, ya jujur aja gitu hidupmu. Pasti hidupmu jalan terus. Nah, itu yang jadi modal. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini saya tahu, saudara, seorang yang kelihatannya nekat untuk berjalan terus menjalani kehidupannya, untuk mencoba mencukupi kehidupannya, seakan-akan tanpa modal yang cukup, tapi dia punya satu modal yang diimani dari pengalamannya bersama dengan Tuhan, yaitu kejujuran. Itulah yang ditakuti ya, saudara-saudara.
Karena perasaan takut dengan respect, hormat kepada Tuhan, modalnya cuma jujur. Itu dianggap sebagai perjanjian antara dia sebagai umatnya dan juga Tuhan yang punya hidup dan memelihara hidup. Maka ketika dia menjalani kehidupannya terus-menerus gitu ya, dengan modal perjanjian yang dia coba jaga, yaitu kejujuran itu, maka pemeliharaan itu terasa dalam hidupnya. Tadi ada cerita-cerita, ungkapan-ungkapan dalam dirinya. Saya loh bisa punya gerobak ini diberikan orang. Awalnya saya nggak punya, modal bahkan nggak punya, bahan makanannya juga nggak punya. Tetapi dari apa yang saya jalani, bermodal perjanjian tadi, bermodal apa yang saya lakukan melalui kejujuran itu, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti yang tadi kita imani, selama kita memiliki perasaan yang selalu terjaga, mengingat Tuhan di samping kita sedang mengikut Tuhan, kita sedang bahkan bertatap muka dengan Tuhan, ada di hadapan Tuhan, seperti firman tadi, saudara-saudara. Di saat itulah kita merasakan El Shaddai yang sesungguhnya. Kita merasakan Allah mencukupi kehidupan kita. Seorang yang merasa cukup hidupnya, itu pasti akan merasakan bahwa ia sedang berjalan dengan Allah yang maha mencukupi. Kalau Allah ada di samping kita, maka Allah pun akan mencukupi kehidupan kita, betapapun perjanjian itu sulit dijaga. Apa perjanjian Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, seperti Abraham inginkan? Yaitu kita memelihara secara turun-temurun dalam hidup kita, karena perjanjian Allah kekal, keselamatan Allah juga kekal. Tuhan ingin setidaknya kita jaga itu terus, pegang terus sampai akhir hidup. Dalam rasa hormat, dalam ketaatan, Tuhan pengen apa kita lakukan, kita jalani. Kejujuran, ketaatan, belas kasih yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan manusia itu dipelihara terus dengan penuh rasa hormat dan juga penuh kesadaran Tuhan ada di samping. Kita tak perlu takut berlebih, saudara-saudara, karena selama kita merasakan sungguh berada di samping Tuhan, manusia dan setiap kita pun juga bisa merasakan pemeliharaan Tuhan itu cukup. Jika Allah berkehendak mengutus umatnya, mengadakan perjanjian, maka Allah yang maha cukup akan senantiasa juga mencukupi, dan kita selalu ada bersamanya sampai kekal seperti perjanjian dari Allah. Kira-kira itu, saya berhenti sampai di sini, saudara-saudara, bahwa Allah El Shaddai yang mencukupi itu kekal perjanjiannya. Allah mengutus kita untuk melakukan perjanjiannya, tetapi dengan sukacita juga kita menanggapi Tuhan, karena Tuhan memberikan modal, memberikan janji kecukupan juga untuk kita. Pasti dicukupi. Sedemikian, saudara. Bila ada pertanyaan, kita masih punya waktu. Silakan, saudara-saudara, jika ingin mendiskusikan ini, kita terbuka untuk bertanya dan juga mengungkapkan kesan atau pengalaman ketika mengimani, belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Silakan, saudara-saudara, jika ada pertanyaan atau ungkapan tertentu tentang firman Tuhan yang kita hayati pada malam hari ini. Biasanya diskusinya, kalau saya ini pemeliharaan Tuhan bisa terasa kalau seseorang dengan sadar dia bersama dengan Tuhan sedang memelihara perjanjian itu, ya saudara-saudara. Bagaimana pertanyaannya kalau seorang ini tidak menyadari dia sedang melakukan perjanjian Tuhan, atau tidak sadar bahwa Tuhan, saya sedang melakukan atau memelihara perjanjian Allah dengan manusia. Nah ini kadang-kadang orang berpikir gitu ya, Tuhan maha kuasa, Tuhan mencukupiku gitu ya.
Tapi di dalam konteks ini kita diperkaya, saudara-saudara ya. Bukan Allah akan mencukupi ketika kita ingin sesuatu gitu ya, yang kita inginkan dan selalu dipenuhi oleh Tuhan, diiyakan oleh Tuhan. Tetapi Allah mencukupi di dalam rangka kita terus memegang teguh perjanjian yang diadakan antara Tuhan dengan manusia. Kita terus maju, memelihara, mengingat Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan sebagai perjanjian yang kita pegang terus. Maka di dalam perjalanan itu Allah mencukupi. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Kita masih punya waktu beberapa menit sebelum kita akhiri. Jika ada pertanyaan dari saudara-saudara, bisa disampaikan. Ya, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kesan-kesan terhadap pembahasan Alkitab pada malam hari ini, kita bersama-sama kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memperkenalkan kami, Engkau memperkenalkan dirimu sebagai Allah yang mencukupi kehidupan kami. Ketika kami berusaha betul untuk menjaga setiap perjanjian yang Tuhan adakan bagi umat manusia pada kami yang telah diselamatkan oleh-Mu. Jalan yang tidak mudah itu Tuhan yakinkan bagi kami untuk kami tempuh secara percaya diri karena Tuhan bersama dengan kami, Tuhan mencukupkan kami, Tuhan tidak melewatkan kehidupan kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Biarlah itu yang bergaung terus di dalam hati kami ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi pergumulan yang sungguh, kami menghadapi jalan buntu, kami menghadapi kesesakan di dalam jalan-jalan kami memenuhi kehendak Tuhan, memegang Engkau terus di dalam kehidupan. Ajarlah kami terus mengingat itu Tuhan di dalam peristiwa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, peliharalah umat-Mu, jagalah umat-Mu dimanapun berada, di dalam setiap kebutuhan dan kemampuan yang mereka sedang penuhi sekarang ini. Di dalam sakit maupun susah Tuhan, dan maupun senang, kiranya Tuhan hadir dan mengingatkan kepada kami, umat-Mu, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terus ikuti acara-acara dan pelayanan juga yang diadakan di GKI Ngagel. Sampai jumpa pada pelayanan-pelayanan ke depan. Kita senantiasa berbagi iman dan saling menguatkan di dalam Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.